Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aan Sudarwanto. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara cepat membuat desain motif batik menggunakan Corel Draw. Pertama-tama rekan-rekan bisa mulai buka Corelnya. Kemudian yang kedua, silahkan juga buka Google, kita searching di Google. Ini contohnya saya akan membuat bunga. Kita klik bunga, kemudian kita cari gambar hitam putih di Google. Kira-kira mana yang paling pas atau sesuai dengan rekan-rekan. Ini saya ambil seperti ini contohnya. Saya copy, kemudian kita bawa ke Corel. Di sini kita pastekan seperti ini. Nah, ini gambarnya bentuknya masih format JPEG. Oleh karena itu, kemudian kita tracer, kita klik dulu, kemudian setelah di tracer nanti akan muncul gambar dalam bentuk garis ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita ungroup ya, kita klik ungroup semuanya all. Nah, di sini kita klik yang garis hitam karena garis hitamnya menyatu sehingga bisa kita ambil, kita dekatkan, kemudian kita ambil gambar yang hitam. Nah, ini sudah kita ambil. Terus lainnya bisa kita hapus atau kita ambil satu lagi untuk tambahan pengembangan untuk motif desain-desainnya ya. Ini saya ambil ini ya, saya ambil contoh ini terpisah, bisa digabungkan nanti begini. Kemudian yang lainnya cukup kebetulan kita hapus saja supaya tidak mengganggu. Nah, kita sudah dapat satu bentuk motif bunga yang dalam bentuk garis. Kemudian kita tentukan ukurannya, kita buka kotak ini, kira-kira sebesar apa yang akan kita buat nantinya. Nah, ini saya berkira-kira saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita duplikat gambar yang tadi sudah kita tracer seperti ini. Nah, kita duplikat dengan cara Ctrl D atau bisa diangkat kemudian klik kanan. Demikian juga ini motifnya yang kecil ini kita gunakan sebagai motif desain. Kita display, dikomposisikan di bidang yang akan kita buat. Kita acak saja untuk mengisi bidang-bidang yang masih kosong. Nah, seperti ini. Nanti rekan-rekan bisa kembangkan sendiri sesuai dengan selera dan karakter rekan-rekan sendiri. Jadi caranya sangat mudah, tinggal ditarik dan klik kanan, ini sudah otomatis duplikat. Atau bisa juga dengan Ctrl D. Ya, ini sudah bisa jadi. Kemudian kalau mau mengembangkan variasi yang lain, kita mungkin bagian bawah ini perlu kita tambah motif yang berbeda. Kita bisa cari di Google kembali, kita cari mungkin ini yang tumpal misalnya. Saya klik tumpal, kemudian jenisnya gambar garis, maka akan muncul tumpal garis seperti ini, banyak sekali. Nah, kita pilih salah satunya saja yang kita anggap cocok. Misalnya saya pilih yang ini, bisa kita klik. Nah, di sini ini kita copy, kemudian kita pastekan di Corel. Nah, seperti ini. Paste ya. Ini gambarnya ternyata terlalu kecil rekan-rekan. Jadi kalau terlalu kecil itu kalau nanti di tracer
Kita coba tracer ya, kita tracer. Nah, hasilnya biasanya tidak maksimal, akan pecah seperti ini. Nah, ini kurang bisa untuk digunakan. Kita cancel saja, kita hapus saja ini, tidak, atau kita tidak gunakan, kita hapus. Kita kembali lagi cari tracer apa di Google. Kita coba searching di sini, cari gambar yang kira-kira pas ya. Nah, mungkin yang mana ya? Ya ini mungkin ya, ini mungkin. Oke, ini kita copy ya, salin, kemudian kita pastekan di Corel. Nah, ini besar, alhamdulillah. Nah, ini seperti tadi langkahnya yang tadi, ini kan gambar masih formatnya JPEG, maka kita sesuai dengan bitmap, kemudian kita tracer di sini, kita klik OK. Sudah, ini gambarnya sudah pecah, bentuk pecahan. Nah, ini yang aslinya, tadi sudah dihapus sebetulnya. Oke, saya singkirkan di sini saja. Kemudian ini sudah pecahan, maka kita tinggal ungroup. Kita klik group, ini ungroup itu. Oke, setelah itu pecahan, kita mau ambil yang mana? Terserah kita. Oke, saya ambil yang ini saja. Saya ambil, saya pindah. Kemudian mungkin tambah satu lagi ini ya, saya ambil. Ya. Jadi ini bentuk modifikasi, jadi kita tidak harus ambil semuanya, kita modifikasi supaya ini merupakan karya yang sudah dimodifikasi, artinya tidak murni ambil dari Google ya, jadi supaya tidak kena copyright ya. Nah, ini saya coba komposisikan menjadi ornamen pada bagian bawah yang akan kita buat ini. Oke, kita putar. Cara memutarnya klik 2 kali, klik begitu, kemudian akan muncul tanda, maka tinggal diputar saja. Ini sangat mudah sekali ya rekan-rekan. Nah, coba seperti ini. Kemudian yang satunya mungkin, oke, saya putar lagi begini. Nah, mungkin masih kurang, klik lagi 2 kali, klik. Nah, kemudian kita luruskan, kita kira-kira saja seperti secara manual saja supaya lebih cepat. Kemudian kita oke, setelah lurus kita kecilkan sedikit. Saya pasang di sini ya. Oke, di sini, sehingga akan muncul motif baru ya, walaupun elemennya dari Google tadi ya. Ya, ini saya luruskan supaya simetris. Kemudian saya dekatkan begini, ini masih kurang simetris, klik 2 kali, kita angkat yang sisi kanannya. Nah, ini sudah sedikit mendekati, kita geser sedikit. Oke. Ya, kemudian kita duplikat, Ctrl D, atau dengan cara di drag, kemudian klik kanan, double lagi supaya sama, klik kanan lagi ya, ini juga 4 sekaligus, langsung klik kanan ya di sini. Ini untuk mengisi pada bagian bawah dari desain motif yang coba saya buat ini ya. Gampang ya, caranya tidak terlalu rumit menurut saya. Jadi ini bisa rekan-rekan buat desain motif batik dalam waktu 10 sampai 15 menit, bahkan mungkin bisa hanya 2-3 menit saja. Ya, ini karena saya coba ya, ini saya putar supaya ya agak sedikit berbeda. Nah, ini kita tambahkan lagi ya, gini. Ini ada yang ketinggalan, kita undo aja. Ya, di sini kita isi bagian yang kosong. Nah, motif semacam ini bisa digunakan untuk motif batik. Nah,
tinggal diduplikasi dalam skala 1:1 ya. Ini masih skala kecil atau bisa diduplikasi di repetisi ya, atau nanti ya setelah ini saya coba peragakan untuk satu motif yang bentuknya kotak saja ya, kotak yang khusus persegi sama sisi ya, persegi 4 sama sisinya setelah ini ya. Ya, ini kalau sudah begini kan tinggal diduplikasi saja dalam ukuran skala 1:1, maka sudah menjadi pola atau pola batik ya. Kalau jadi pola dan motif itu rekan-rekan harus bisa bedakan. Kalau motif itu bagian terkecil, kalau pola itu sudah keseluruhan ya. Jadi kalau motif itu bagian terkecil dari pola. Oke, ini saya kira cukup ya, cukup mudah dalam pembuatan motif. Hanya akan berapa waktu saja, berapa menit saja sudah selesai ya. Ini sebenarnya bisa divariasi lebih detail lagi ya, namun monggo silahkan rekan-rekan bisa kembangkan sendiri ya, seperti ini rekan-rekan. Kemudian saya coba untuk yang kedua ya, untuk yang bentuknya persegi 4 sama sisi, supaya ya ini saya buat ya kurang lebih seperti ini. Kita ambil ikon kotak itu, kemudian kotaknya kita buat di sini. Ya, kita mulai, ini sudah jadi kotaknya kurang lebih seperti ini. Anggap saja sama, tidak perlu saya ukur ya agar lebih cepat. Kemudian kita duplikat di sini, kita besar. Kemudian saya ambil bagian bawahnya mungkin begini. Oke, saya duplikat di sini. Saya kecilkan sedikit, menyesuaikan proporsi yang bidang yang sudah dibuat ini. Ya, saya seperti ini. Oke, saya duplikat lagi untuk bagian bawahnya. Untuk desain menggunakan mesin Budimo atau mesin canting cap, mesin batik tulis yang ada di kampus ISI Surakarta, maka rekan-rekan bisa membuat terowongannya. Artinya desain jangan terlalu rumit atau terlalu detail, karena di dalam mesin Budimo itu tidak bisa menjangkau untuk bidang atau garis yang kecil, sehingga ini sifatnya hanya kelowongan saja dengan ukuran yang agak besar. Ya, nanti pengembangannya bisa dikembangkan dengan dicanting tulis ya. Nah, ini saya isi bagian-bagian kosongnya dengan motif isen-isen saja. Saya anggap isen-isen atau bisa juga selingan supaya lebih cantik kelihatan. Ya, ini satu motif seperti ini, kemudian bisa diduplikasi menjadi beberapa motif ya. Maksudnya diduplikasi atau direpetisi secara ulang, kemudian bisa menjadi dalam skala 1:1 menjadi sebuah pola batik yang siap digunakan. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Ini tinggal kalau rekan-rekan kepingin dibuat format JPEG, maka tinggal diekspor ya. Ya, ini satu lagi masih kurang ya, satu lagi saya duplikatkan di sini supaya proporsinya bisa seimbang antara kanan dan kirinya. Ya, saya geser sedikit. Oke. Ya, sudah jadi begini. Sudahlah, jadilah inilah motif. Mudah kan? Hanya beberapa menit saja rekan-rekan sudah bisa membuat motif batik yang siap untuk dibuat batik ya. Dan ini bisa diduplikasi. Ini saya ekspor ke format JPEG, bisa dipublikasikan atau bisa di-share ke rekan-rekan yang lain. Ya, ini slide clear. Nah, ini kasih nama penyimpanannya, motif bunga, ini saya tulis begitu, kemudian saya simpan di oke, di sini.
Nah, tinggal diklik ekspor saja, sudah terekspor dalam. Nah, setelah ini tampilan seperti ini. Saya biasanya gunakan RGB. Nah, ini sudah kelihatan begini. CMYK nya saya ubah RGB biar visualnya lebih ringan, lebih kecil. Nah, kita oke, sudah ini sudah bentuk format JPEG-nya yang tersimpan di folder yang sudah kita tentukan tadi. Ya, begitu rekan-rekan, sangat mudah sekali. Anda bisa mencoba, kemudian bisa kemudian didetailkan. Kalau sudah semakin mahir, maka Anda bisa membuat yang lebih rumit, lebih bagus lagi. Saya kira begitu. Ya, ini format JPEG-nya sudah bisa digunakan seperti ini. Ya, saya kira begitu. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Jika ada hal yang kurang, nanti bisa di komen atau bisa hubungi kami di IG maupun FB Aan Sudarwanto. Terima kasih. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.